Tim Hotman 911, kuasa hukum almarhum keluarga Vina Cirebon. Kasus Vina hanya terbongkar. Misteri siapa dalang sebenarnya hanya terbongkar apabila Jokowi membentuk tim pencari fakta yang independen dari kalangan universitas. Kali ini saya sependapat dengan Ibu Widya Dagelan Politik yang mengatakan bahwa kunci atas kematian Vina dan Eki Cirebon ada di Ibtu Rudiana yang notabene adalah ayah almarhum Eki dan juga anggota kepolisian di Polres Cirebon Kota. Berita beredar terakhir bahwa Ibtu Rudiana telah dipanggil oleh Propam Mabes Polri, tetapi lagi-lagi masyarakat tidak boleh tahu bagaimana kelanjutan pemanggilan itu dan telah sampai mana prosesnya. Jelas saya sangat menyayangkan sikap dari Kepolisian Republik Indonesia yang seolah-olah memperlambat dan mengulur-ulur waktu proses pencarian keadilan atas kasus kematian Vina dan Eki Cirebon. Padahal sudah seringkali masyarakat Indonesia menghimbau Kepolisian Republik Indonesia agar melakukan eksaminasi atau penyidikan ulang dari awal agar kita bisa tahu kebenaran yang sesungguhnya, agar kasus ini bisa terang benderang tanpa ada yang ditutup-tutupi lagi. Dan jika memang terbukti ada kesalahan prosedur dan kesalahan penyidikan di awal oleh oknum anggota kepolisian, maka akuilah meskipun memang berkata jujur sangatlah menyakitkan. Di sini bisa kita lihat ya, ada lagi salah seorang warganet yang setuju dan sependapat dengan Ibu Widya. Kunci atas kematian Eki dan Vina ada pada Ibtu Rudiana, yaitu ayah almarhum Eki Cirebon. Yang juga beliau adalah seorang anggota kepolisian di Kapolres Kota Cirebon. Banyak masyarakat yang sangat kecewa dengan keadilan di Indonesia yang mengulur atau memperlambat waktu penyelidikan kasus kematian Vina dan Eki ini. Yang mana masyarakat banyak meminta kepada pihak kepolisian Kapolres Kota Cirebon agar kasus Vina dan Eki ini dilakukan penyelidikan ulang, agar kita masyarakat ini bisa tahu kebenaran yang sesungguhnya dan tidak ada lagi yang ditutup-tutupi atas kematian Vina dan Eki ini. Yang sepemahaman dengan warganet kami sekarang ini, silahkan komen di bawah. Kasus pembunuhan Vina diungkap lagi oleh kepolisian. Kasus pembunuhan Vina dan Rizky pacarnya atau yang dikenal Eki terjadi 27 Agustus 2016, baru diungkap lagi sama polisi 2024. Kerja kalian apa, Pak, sebelum viral? Kenapa nggak dari dulu aja diangkat kasusnya pas 2016? Kenapa sesudah dijadiin film, sudah viral, seluruh rakyat Indonesia tahu, baru polisi keluar-keluar mau nyari 3 pelaku yang belum diketahui? Tapi terlepas dari itu semua, menurutku Linda, temannya Vina yang diduga kesurupan arwahnya Vina, itu juga salah satu pelakunya. Dia berpura-pura kesurupan arwah atau jin khorinnya Vina untuk menghilangkan jejak kalau dia adalah salah satu pelakunya. Tapi kita doakan saja semoga kasus Vina cepat terungkap dan semua pelaku pembunuhan Vina dan pacarnya Eki cepat tertangkap dan dihukum sesuai apa yang mereka lakukan kepada Vina. Tentang kasus Vina ini, ya semoga ini didengar oleh Presiden kita dan Kapolri kita. Jadi pertama, kasus yang namanya Antam pada tahun 2010 lalu ya masih dalam pengawasan. Bandar itu sasarannya adalah Eki. Atas suruhan bandarlah anak-anak geng itu menghabisi yang namanya Eki. Ya, tidak ada unsur soal-soal Linda atau yang namanya Vina, dendam dan sebagainya. Tidak. Intinya, kuncinya, saya mencurigai bulu kudus saya. Ini saksi merinding ya. Ini jam berapa ini? Jam 5.47
tanggal 1 ya hari ini ya, apa tanggal 31. Nah, saya ungkap, hari ini saya mencurigai seseorang caleg PKS yang belum lama ini menangkap Peggy Setiawan yang pakai jenggot itu. Itulah salah satu, kalau mau tahu kalian seluruh rakyat Indonesia, kunci utamanya. Saya kan udah bilang, bongkar itu semua. Ya, Bandar itu sangat dekat dengan orang yang menangkap Peggy Setiawan, seorang yang namanya buruh bangunan itu ya, kuli bangunan. Itulah orangnya. Saya tidak bohong ya, saya tidak bohong. Saya berani taruh. Itulah orang, salah satu kuncinya. Jadi banyak masyarakat yang menyayangkan sikap kepolisian, terutama kepolisian di Kapolres Kota Cirebon. Kenapa tahun 2016 tidak diungkap lagi kasus ini? Kenapa setelah beritanya viral, setelah ada filmnya Vina sebelum 7 hari, baru diangkat lagi kasus Vina ini? Kenapa baru sekarang polisi koar-koar, kata salah seorang warganet. Kenapa baru sekarang mereka koar-koar untuk mencari 3 DPO yang tidak diketahui identitas aslinya? Itu sangat disayangkan ya, teman-teman. Berita mengejutkan kasus Vina. 7 narapidana kasus Vina yang adalah kewenangan dari Lapas Cirebon, tapi katanya atas permintaan penyidik dipindahkan ke 3 lapas di Bandung, yaitu 1 di kelas 2 Lapas Bancoy, 1 lagi kelas 2 narkotika, 4 di kelas 1 rutan di Bandung. Kenapa mereka dipisah-pisah? Kenapa mereka dipisah-pisah? Mereka itu kan hanya orang-orang pendidikan rendah. Bahkan ada yang buruh bangunan. Kalau dipisah-pisah begini, mental mereka makin lemah, makin nggak berani, makin nggak berani menyatakan kebenaran. Jadi di sini bisa kita lihat lagi ya guys. Pengacara dari Vina yaitu Bapak Hotman Paris kembali menegaskan kenapa 3 DPO yang tersangka dalam kasus Vina Cirebon ini lapasnya dipindah-pindahkan. Apakah ada maksud dibalik semua prinsip dari pihak kepolisian? Jadi tampaknya Bapak Hotman Paris sangat menyayangkan ya sikap-sikap dari kepolisian. Dan pengacara dari Vina ini meminta atau memohon kepada HAM, Kementerian HAM, agar mereka dapat disatukan agar kebenaran yang sesungguhnya demi keadilan Vina ini dapat terang benderang dengan arti yang sesungguhnya. Tim Hotman 911, kuasa hukum almarhum keluarga Vina Cirebon. Kasus Vina hanya terbongkar. Misteri siapa dalang sebenarnya hanya terbongkar apabila Jokowi membentuk tim pencari fakta yang independen dari kalangan universitas. Kenapa saya mengatakan itu? Perkembangan terakhir, Pak Rudiana, ayah dari Eki, telah diperiksa oleh Propam. Propam menyatakan tidak ada pelanggaran etik. 2. Penyidik Polda Jabar mengatakan kasus Peggy akan segera dilimpahkan ke kejaksaan dan nanti akan divonis oleh pengadilan. Artinya kasus ini akan berakhir begitu saja nanti dengan vonis terhadap Peggy. Apakah Peggy dinyatakan bersalah atau tidak, tetap tidak akan membongkar misteri siapa sebenarnya dalang pembunuhan terhadap Vina ini. Karena pasti ada yang salah. Perkara tahun 2016 jelas-jelas BAP-nya, putusan pengadilan, bertentangan dengan BAP yang sekarang 2024. Dan tampak di sini Bapak Hotman Paris yaitu selaku pengacara dari almarhum Vina Cirebon ya, meminta kepada Bapak Presiden Jokowi untuk membuat suatu tim yang independen dari kalangan agar bisa mengetahui semua masalah dalam kasus Vina ini biar terang benderang. Oke, segitu saja dari saya ya. Saya dari Segudang TV pamit undur diri.
Yang mau komen silakan komen di bawah. Terima kasih.